Assalamualaikum, perkenalkan saya Wiwit Saryasi, dosen sastra Inggris di Perguruan Tinggi atau Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Retno mengenai mengapa siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami teks atau dalam hal kemampuan berpikir aras tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, kebetulan pada tahun 2018 saya dan rekan saya itu meneliti mengenai kemampuan berpikir aras tinggi mahasiswa. Dan dari penelitian tersebut, dasar penelitian tersebut adalah karena kita lihat setiap kali kita bertanya atau meminta mereka menganalisa, mengevaluasi, itu mereka sedikit kesulitan dan perlu bimbingan yang terus-menerus. Nah, pada akhirnya kita ingin tahu seberapa besar kemampuan berpikir aras tinggi mahasiswa. Terutama yang kita teliti adalah dari semester 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kita ingin nantinya ada perbaikan sehingga setelah ada perbaikan nanti pada semester 5, 6, 7 mereka bisa memiliki kemampuan berpikir aras tinggi yang sedikit lebih meningkat atau jauh meningkat dari sebelumnya. Nah, dari hasil penelitian kita temukan bahwa kemampuan berpikir aras tinggi mahasiswa itu masih tergolong rendah, masih berada pada level 60 ke bawah. Nah, sementara yang level 60 sampai 80 itu hanya sekitar 20% dari jumlah mahasiswa yang kita teliti. Itu sekitar dari semester 1, 2, dan 3 itu ada sekitar 500 mahasiswa. Nah, kemudian kita juga meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan kemampuan berpikir aras tinggi yaitu analisa, evaluasi, dan berkreasi atau mencipta itu tergolong rendah. Ada dua faktor yang menyebabkannya. Faktor yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu faktor motivasi diri untuk mengembangkan kemampuan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu masih belum cukup atau bisa dikatakan rendah. Kemudian minat baca ini memang sesuai dengan penelitian yang dikeluarkan oleh sebuah forum internasional yang mengatakan bahwa kemampuan literasi rakyat Indonesia itu masih tergolong rendah, dan ini sejalan dengan apa yang kita temukan, masih kurang mencukupi dikarenakan minat bacanya yang kurang. Nah, ini beberapa mahasiswa malah terang-terangan mengatakan dia tidak suka membaca karena membaca itu menghabiskan waktu. Sementara kita berkata bahwa sebagai seorang mahasiswa mereka memang harus banyak membaca, memperkaya dirinya dengan bacaan. Yang berikutnya adalah rasa ingin tahu. Jadi mereka masih beranggapan bahwa dosen itu harus memberitahu gitu. Sementara rasa ingin tahu mereka menggali lebih dalam dengan sumber-sumber bacaan yang kita berikan itu masih sangat kurang. Kemudian self-efficacy-nya juga kurang. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini ternyata dipengaruhi oleh umpan balik dari dosen. Nah, memang dosen kita temukan ada beberapa yang mengumpulkan tugas tapi kemudian tidak memberikan umpan balik ya kepada mahasiswa. Kemudian gaya mengajar dosen. Nah, gaya mengajar dosen di sini adalah kita tidak mengamati masih kurangnya dosen itu mengajak mahasiswa berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu sangat dekat dengan kemampuan berpikir aras tinggi. Nah, berpikir kritis pasti dipicu oleh rasa ingin tahu. Nah, itu yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian sikap belajar, sikap belajar mereka selama ini dosen menganggap bahwa ya sudah, asal mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, tidak ribut, tidak istilahnya mengganggu, tidak masalah. Tapi apakah mereka menunjukkan ketertarikan atau tidak, dosen tidak terlalu memperhatikan itu. Nah, penelitian saya ini diniatkan untuk dilanjutkan pada tahun 2021, tapi kemudian karena pandemi dan kita melakukan online learning sehingga tidak bisa dilakukan. Nah,
pada 2023 ini saya sudah dengan 2 orang rekan dosen sudah membicarakan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemampuan berpikir aras tinggi mahasiswa, tapi bukan pada level semester 1, 2, atau 3 lagi, melainkan pada semester 5, 6, 7. Nah, penelitian ini juga berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah pada tahun 2015. Ini saya berbincang langsung dengan beliau. Beliau meneliti mengenai kemampuan berpikir aras tinggi pada tingkat SMA. Nah, yang beliau sorot adalah apakah soal-soal reading bagi siswa SMA itu sudah mengasah kemampuan analisa, evaluasi, dan kreasi. Nah, ternyata dari hasil temuan Ibu Azizah ini, beliau menemukan bahwa untuk analisa mereka punya kemampuan yang bagus, tapi untuk evaluasi dan kreasi itu masih sangat kurang. Dan masih banyak siswa SMA di Padang Panjang, ya, beliau melakukan penelitian di Padang Panjang, itu kemampuannya masih kurang, masih belum mencukupi. Banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang mengarah kepada evaluasi dan kreasi pada pertanyaan multiple choice maupun pertanyaan esai. Nah, itu salah satu penelitian yang membuat saya tertarik untuk meneliti kemampuan berpikir aras tinggi pada tingkat SMA. Dan 2023 ini kita sudah merancang untuk membuat penelitian lanjutan mengenai kemampuan berpikir aras tinggi. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Retno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.